Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Saya menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Saya juga menyapa kepada saudara-saudari yang saat ini sedang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga dan juga memberikan damai sejahtera. Kami juga menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudari, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan pada hari Selasa 27 Mei 2025 diambil dari kitab Mazmur 73 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengan tema kekaguman atas kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adakah orang yang mendekat pada Tuhan pasti akan menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik dibanding dengan orang yang berada di luar Tuhan? Apa sajakah hal-hal praktis yang dapat kita lakukan untuk dekat dengan Tuhan? Untuk menjadi lebih kuat dan tangguh, mari kita simak firman Tuhan hari ini. Ternyata dalam kitab Mazmur 73, ini merupakan curahan hati dari seorang Asaf. Asaf adalah orang yang takut akan Tuhan, dan Asaf juga adalah seorang tokoh keturunan Lewi yang dikenal sebagai pelayan di bait Allah, yaitu seorang ahli musik dan penyanyi serta penulis mazmur. Dia bergumul, bertanya dan bingung atas ciptaan Tuhan. Di dalam pergumulannya, sebagai seorang yang mengerti akan hukum Taurat, dia memperhatikan bahwa ketika Injil diberitakan dan ketika firman Tuhan dia pelajari, ketika orang berbuat benar, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ketika orang yang tidak berbuat kebenaran, dia akan memperoleh hukuman. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh berkat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan akan memperoleh kutuk. Nah, oleh karena itu, dalam pergumulannya ini, dia sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia melihat bahwa orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ternyata hidupnya mendapat kemujuran. Hidupnya beruntung, hidupnya menyenangkan dan memperoleh kesenangan. Sedangkan dia sendiri yang takut akan Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, justru sebaliknya dia memperoleh pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya. Nah, ternyata untuk hal itu, di dalam pergumulannya itu, dia tetap memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia memilih untuk tetap selalu berada dengan Tuhan. Inilah yang membedakan sebenarnya anak-anak Tuhan dengan orang lain ketika menghadapi pergumulan. Mengapa Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan? Supaya kita merasakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Yang pertama, firman ini mau mengatakan bahwa Tuhan adalah tetap Allah kita. Dia mengasihi kita, supaya kita mampu menyadari akan segala perbuatan dan kesalahan kita, sekalipun itu memerlukan proses dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan berjanji, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita.
Yang kedua, orang yang di luar Tuhan pada akhirnya akan binasa. Inilah yang dialami oleh Asaf ketika dia hampir putus asa karena melihat orang di luar Tuhan hidupnya enak. Tetapi orang yang berada di dalam Tuhan memiliki kesulitan. Tetapi maksud Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang tetap bertahan di dalam imannya. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari, dalam kehidupan kita, janganlah hendaknya kita iri dengan kehidupan orang lain. Janganlah kita iri ketika orang lain merasakan kenikmatan, merasakan kesuksesan ketika dia tidak dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita mulai menyadari dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita, kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita membutuhkan Tuhan, Dia akan memuliakan kita pada waktu Tuhan. Biarlah melalui firman ini kita memperoleh keamanan yang sejati dari Tuhan, sehingga kita tetap menjalin relasi yang baik terhadap Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus dan di dalam Roh Kudus, kami bersukacita dan bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap kagum akan segala proses kehidupan kami dari Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami yang membawa kami menjadi putus asa dan kecewa, bahkan bingung, bahkan ragu-ragu akan Engkau Tuhan, Engkau kuatkan kami untuk melatih kami dalam berbagai macam kehidupan ujian kami. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu memberikan perlindungan yang sejati bagi kami. Berkati Tuhan anak-anak kami yang dalam proses studi mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang dalam bekerja. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang saat ini merindukan untuk membentuk rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan memberikan yang tepat di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan yang merindukan keturunan, agar Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Kami juga Tuhan berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran, biarlah Tuhan memberikan umur yang panjang, dan juga yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhanlah yang memberikan mereka kasih setia dalam rumah tangga mereka, dan yang terkhusus lagi Tuhan yang sedang sakit, terbaring lemah, biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, hanya di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.